Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rifki Setia Anugrah, peserta Lansar CPNS Puslatbang KDOD LANRI Angkatan 24 tahun 2022. Saat ini, saya bertugas sebagai dosen CPNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video implementasi aktualisasi pada masa Habib Wasi. Selamat menyaksikan. Judul laporan aktualisasi saya adalah peningkatan variasi media belajar mahasiswa di lingkungan FISIP Universitas Tanjung Pura. Isu yang menjadi fokus penulis dalam rancangan aktualisasi ini adalah berkaitan dengan metode pembelajaran yang masih kurang memanfaatkan media-media digital yang terus berkembang di masyarakat. Pada dasarnya, munculnya teknologi informasi sebagai media digital harus direspon dengan kesiapan dan kesigapan para tenaga pendidik atau dosen dengan memanfaatkan platform tersebut dalam menyajikan metode belajar yang kreatif dan inovatif. Dari latar belakang tersebut, penulis menggagas rancangan aktualisasi dalam beberapa kegiatan sebagai pemecahan isu tersebut. Penulis akan memanfaatkan beberapa platform digital dalam mengkonversi materi perkuliahan dalam beberapa bentuk seperti siniar atau podcast, TikTok, dan Twitter, serta media kuis digital Kahoot. Bentuk metode pembelajaran yang dirancang oleh penulis adalah menawarkan media baru dalam penyampaian materi dalam bentuk digital, sehingga mahasiswa dalam hal ini memiliki pilihan dalam menerima materi-materi pembelajaran kuliah melalui media digital. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pembuatan media pembelajaran podcast atau siniar dengan judul Diskotik, diskusi asik soal politik. Podcast ini melibatkan narasumber dari dosen ataupun ekspertis di bidang politik. Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 27 Juli hingga 12 Agustus 2022. Tujuan dari adanya podcast ini adalah menghasilkan materi perkuliahan yang dapat didengarkan oleh mahasiswa melalui gawai yang mereka miliki secara mandiri. Oke, selamat datang di podcast politik diskotik diskusi asik soal politik. Podcastnya anak muda, podcastnya ilmu politik. Selamat datang di podcast ilmu politik, podcastnya anak muda, podcastnya ilmu politik. Sama dosen gitu ya, dosen ilmu politik. Kita punya Bang Ahirul Habib di sini. Apa kabarnya Bang Habib? Alhamdulillah baik. Yes. Dan juga kita punya Bang Albatroy. Wah, apa kabar Bang? ya siap. Selamat pagi Rifki. Merekrut pihak ketiga, itu pihak ketiga yang dia tidak terkait sama sekali dengan Perusahaannya. Dengan perusahaan, dengan operasional perusahaan. Jadi semacam konsultan gitu ya? Semacam vendor lah gitu, Vendor ya? vendor gitu. Nah biasanya vendor ini bentuknya LSM atau Kegiatan kedua yang dilakukan adalah pembuatan media pembelajaran TikTok melalui akun @ilmupolitikuntan. Kegiatan ini membuat beragam variasi materi ilmu politik dalam format video atau gambar dengan latar musik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan konten TikTok yang memiliki nilai pembelajaran yang lebih dapat diserap oleh mahasiswa dalam bahasa yang ringan dan sederhana. Pelaksanaan kegiatan ini mulai tanggal 10 Juli hingga 10 Agustus 2022. Kegiatan ketiga yang dilakukan adalah pembuatan media pembelajaran melalui aplikasi Kuis Kahoot. Aplikasi Kuis Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya. Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 10 Agustus hingga 20 Agustus 2022. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah menghasilkan pembelajaran yang mengasyikkan untuk mengevaluasi materi perkuliahan yang sudah diberikan di kelas. Kegiatan terakhir yang dilakukan adalah pembuatan media pembelajaran daring melalui aplikasi Space Twitter. Space Twitter merupakan fitur yang menghubungkan pengguna melalui saluran khusus dengan output suara. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 15 Agustus hingga 21 Agustus 2022 dan dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan pembelajaran yang kreatif dan variatif melalui diskusi interaktif dengan peserta didik. Jumpa kembali dalam space dalam topik politik lingkungan dan relevansinya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana politik juga
juga mempengaruhi aspek hidup yang kita sebut sebagai aspek lingkungan. Dari keempat kegiatan tersebut, output yang dihasilkan adalah adanya peningkatan variasi media pembelajaran mahasiswa di lingkungan FISIP Universitas Tanjung Pura yang berbasis pembelajaran digital. Hasil ini menjawab tantangan bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan platform media digital dapat menjadi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kedepannya, penulis berharap agenda kegiatan ini dapat terus dilaksanakan dan dimanfaatkan sebagai bentuk penerapan nilai berakhlak di lingkungan kampus. Lesson learned dari kegiatan yang telah penulis lakukan adalah pengaplikasian nilai berakhlak yang menjadi core values bagi seorang pegawai negeri sipil. Sebagai seorang dosen, sudah menjadi kewajiban mengimplementasikan nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik untuk negara dan bangsa.